Tanpa kita sadari, korupsi telah menjadi budaya, terlebih di Indonesia. Korupsi seolah sudah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat, baik yang muda maupun yang tua. Akibatnya, korupsi pun semakin menyebar luas dan mengakar sangat kuat sehingga perlahan menjadi sebuah kebiasaan. Sikap atau hal yang kita anggap wajar ternyata bisa memicu korupsi dalam diri kita. Seperti misalnya saat kita membeli makanan ataupun kebutuhan pokok di pasar. Terkadang ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang kurang tepat. Atau contohnya yang lain, saat kita terkena tilang, kita lebih memilih membayar uang damai daripada repot-repot ke persidangan. Hal itu termasuk ke dalam tindakan suap menyuap. Korupsi juga tidak semua tentang uang, tetapi bisa juga dalam bentuk waktu. Contohnya, terlambat masuk kerja dengan sengaja. Fenomena korupsi sudah hal yang biasa. Maka, sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi di kehidupan kita sehari-hari, dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan maupun perbuatan, disiplin maupun bertanggung jawab. Itu semua harus kita lakukan. Terlepas dari upaya menghindari ada hal lain yang menjadi sumber untuk melakukan korupsi, yaitu lingkungan. Lingkungan yang tidak sehat maka akan membawa dampak yang tidak sehat pula bagi penghuninya. Seperti yang kita tahu, korupsi yang ada saat ini tengah merajalela. Hal tersebut menjadi tugas bersama supaya orang yang ada di lingkungan tersebut tidak meniru tindakan korupsi, terutama generasi muda. Yang menjadi masalah ketika generasi muda tumbuh dengan pribadi antisosial yang menganggap korupsi adalah hal yang lumrah, sehingga menumbuhkan sifat tidak jujur dan mudah lepas tanggung jawab. Begitupun tanggapan-tanggapan kaum milenial tentang korupsi ini. Korupsi yang saya ketahui tentang di Indonesia ini cukup merajalela. Korupsi itu kan sesuatu yang dilakukan untuk merugikan banyak orang, mencuri uang negara, uang masyarakat gitu kan. Dan yang saya ketahui sih di Indonesia ini hukumnya tidak tegas untuk para koruptor ya gitu. Kalau kita bandingin sama negara lain kayak negara China dan negara lainnya, mereka berani membuat koruptor tuh dihukum mati gitu loh. Ada undang-undang yang mengharuskan mereka dihukum mati. Kalau misalkan di Indonesia kan itu cuma di penjara aja gitu kan. Jadi itu sih yang bikin banyak koruptor lahir di Indonesia karena hukumnya juga kurang tegas kayak gitu sih. Menurut saya pribadi ada beberapa poin ya untuk mulainya. Poin yang pertama itu lebih mendekatkan diri sama Allah sih, biar kita tuh punya backingan gitu misalnya kayak. Terus juga kita harus memperkuat iman kita. Selain itu kita juga harus lebih mendekatkan diri sama teman-teman kita, sama keluarga, biar kita selalu dapat dukungan dan tahu yang mana yang salah, yang mana enggak. Dan gitu aja sih menurut saya. Baik, terima kasih ya Kak atas pendapatnya. Selamat siang. Masa depan negara ada pada generasi muda. Maka dari itu, pendidikan anti korupsi perlu digalakan sejak dini, supaya tercipta pribadi yang patuh terhadap norma sosial, terhadap norma hukum, dan senantiasa beribadah yang tekun, supaya terhindar dari godaan untuk melakukan tindakan korupsi, dan tidak menutup kemungkinan kebiasaan-kebiasaan yang salah dapat menumbuhkan sifat yang serakah yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Hal ini menjadi tugas mulia karena sedikit banyak dapat membantu dalam pengurangan tindakan korupsi. Begitu pula dapat mendorong kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa berperilaku dan bertindak seadil-adilnya.